Halo teman-teman, saya Oldensia Putri Pevitora dari Prodi D3 Ekowisata semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kepemanduan dan interpretasi dengan tema sebagai berikut. Yang pertama, penyambutan dan perkenalan tamu di bandara. Yang kedua, menjelaskan narasi tentang Labuan Bajo. Yang ketiga, menjelaskan narasi tentang Wailolos. Yang keempat, menjelaskan narasi tentang Cuncak Rias. Dan yang kelima, menjelaskan narasi tentang Waipulang Luar. Baik teman-teman, langsung saja kita ke penjelasannya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Bandar Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Oldensia Putri Pevitora. Bapak Ibu dapat memanggil saya Oldit. Saya tidak menganggap diri saya sebagai orang yang jelek, tetapi saya menganggap diri saya sebagai monyet yang cantik. Bagaimana penerbangan Bapak Ibu? Saya harap penerbangan Bapak Ibu menyenangkan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Terima kasih telah mempercayai travel agent dari Rangkolino Tour and Travel. Dan saya akan menjadi pemandu Bapak Ibu selama Bapak Ibu di Labuan Bajo. Sebelum kita menuju bus, saya ingin Bapak Ibu untuk memeriksa kembali barang bawaannya. Dan jika ada yang mau ke toilet, dari sini toiletnya berada di sebelah kiri. Bapak Ibu, jika sudah lengkap, sekarang kita menuju bus. Jika Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, segera menginformasikan kepada saya, karena saya akan selalu siap untuk Bapak Ibu. Saya harap liburan Bapak Ibu menyenangkan dan selamat menikmati liburan di Labuan Bajo. Terima kasih. Labuan Bajo berasal dari asal kata Labuan, berarti tempat berlabuh. Sementara Bajo berarti suku Bajo yang berasal dari Sulawesi. Karena puluhan tahun lalu, suku Bajo mulai bermukim di pesisir barat Flores ini. Labuan Bajo juga merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Dengan eksotismenya, Labuan Bajo menjadi destinasi wisata super prioritas yang bahkan terkenal hingga ke mancanegara. Menjadi destinasi wisata, Labuan Bajo kemudian menjadi ibu kota Kabupaten Manggarai dengan fasilitas transportasi, dermaga, pelabuhan, bahkan bandar udara. Labuan Bajo memiliki banyak sekali objek wisata. Objek-objek wisata yang terkenal antara lain Pulau Komodo, Pantai Pink, dan Manta Point. Seiring berjalannya waktu, Labuan Bajo menjadi tujuan populer bagi wisatawan yang ingin menyelam atau wisata petualang ke Pulau Komodo. Bahkan kini, Labuan Bajo telah masuk ke dalam daftar 10 destinasi wisata prioritas nasional. Labuan Bajo memiliki sejumlah tempat menarik untuk dikunjungi, mulai dari gugusan kepulauan di Taman Nasional Komodo untuk menyaksikan hewan purba yang masih hidup di dunia, wisata budaya di Kampung Melo, hingga wisata kuliner di Kampung Ujung. Berada di pesisir, membuat Labuan Bajo menyuguhkan pemandangan matahari terbenam yang memesona. Memiliki perbukitan yang tidak jauh dari perairan, travelers pun bisa menyaksikan sunset yang mengagumkan dari Bukit Cinta maupun Bukit Amelia. Selain itu, travelers juga dapat menikmati kuliner seafood segar di Kampung Ujung. Letak wisata kuliner ini berada di area pelabuhan Labuan Bajo sehingga tidak susah untuk ditemukan. Desa wisata Wailolos adalah salah satu desa wisata terbaik di Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Sanongguang. Nama desa ini diadopsi langsung dari nama sebuah sungai. Letaknya tidak jauh dari pusat kota Labuan Bajo. Desa ini memiliki keunggulan wisata alamnya, terutama air terjun. Desa Wailolos mulai populer pada tahun 2018 lalu. Bahkan desa ini telah dijuluki Desa Seribu Cunca dalam bahasa Manggarai
oleh masyarakat sekitar, yang artinya Desa Seribu Air Terjun. Wailolos merupakan salah satu desa yang ramai dikunjungi. Wailolos kaya akan kekayaan alam, hutan-hutan yang masih asri, dan kebudayaan lokal yang masih terjaga. Desa Wailolos terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Langgo, Rangat, Tembel, dan Dengo. Beberapa destinasi wisata di Desa Wailolos juga bukan hanya air terjun, tetapi kita dapat menikmati spot pemandian Waikolang Lua dan spot trekking yang menantang tapi asik. Desa tersebut semakin berkembang karena adanya kerjasama antara pihak desa itu sendiri dan Politeknik El Bajo Komodus, khususnya Prodi Ekowisata dalam program PKM Jalur Ekowisata Kreatif berbasis masyarakat. Selain memendam potensi ekowisata yang menjanjikan, Desa Wailolos juga penghasil komoditi seperti cengkeh, kemiri, kakao, dan vanili. Untuk mengakses ke destinasi air terjun di Desa Wailolos melewati kebun milik penduduk setempat. Bukan hanya desa yang menawarkan keindahan, tetapi masyarakat yang ramah dalam pelayanan. Sasaran pertama destinasi yang dikunjungi adalah air terjun Plias. Dalam bahasa Manggarai, Cunca bermakna air terjun. Dengan berjalan kaki menuju Cunca Plias kira-kira sejauh 1 km. Menyusuri jalan lingkar luar Kampung Langgo yang telah digusur. Cunca Plias yang bersumber dari mata air pegunungan. Airnya jernih dan sejuk. Debit airnya cukup melimpah. Tinggi Cunca ini sekitar 15 meter. Kolamnya mungil diapiti batu-batu alam dan rimbunnya pepohonan. Gemericik air limpasannya akan menggoda setiap pengunjung yang datang. Keunikan lain, Cunca ini memiliki kisah historis yang langsung berhubungan dengan leluhur orang Langgo. Konon, leluhur mereka memiliki keahlian menyembuhkan orang sakit, semacam dukun atau dalam bahasa setempat disebut atambeko. Dahulu kala, sebelum ada rumah sakit atau petugas medis, warga Manggarai umumnya sangat percaya dukun untuk menyembuhkan orang sakit. Warga setempat bercerita, dulu jika ada warga di Kampung Langgo yang menderita sakit karena penyakit, dukun melakukan ritual yang disebut plias atau mandi buang sakit atau penyakit pasien ke aliran sungai. Bahan sesajian yang dibawa dalam ritual plias berupa 1 ekor ayam jantan putih dan 1 butir telur. Dari kisah itulah warga setempat kemudian memberi nama air terjun itu Cunca Plias. Waikolang Lua berada di Kampung Dengo, Desa Wailolos, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari Labuan Bajo bisa ditempuh dalam waktu normal kurang lebih 1 jam. Waikolang Lua atau jika diindonesiakan secara harfiah mempunyai arti air panas yang mendidih. Sesuai dengan namanya, air panas yang mendidih ini benar-benar panas secara alami tanpa campur tangan manusia. Air ini keluar dari dalam tanah dengan keadaan mendidih layaknya air yang dipanaskan dengan api. Anehnya, meski tak begitu jauh dari lokasi air panas, terdapat 2 sungai besar yang mengalir dengan deras namun tidak mempengaruhi kadar panas dari air panas ini. Lokasi sumber mata air panas ini tepat berada di tengah-tengah sawah milik warga Dengo. Namun, keberadaan sumber mata air panas ini tidak memberi dampak buruk kepada tanaman-tanaman padi yang ada di sekitar. Seperti yang kita ketahui, jika air panas datang langsung dari dalam perut bumi, besar kemungkinan air tersebut mengandung zat belerang dan tidak bagus untuk tanaman. Namun, hal ini berbeda ditemukan di daerah sekitar air panas ini. Tanaman padi milik petani tumbuh subur di sekitarnya. Waikolang Lua sudah ada jauh sebelum lahan di sekitarnya dijadikan persawahan. Karena itu, masyarakat Wailolos sangat percaya bahwa ini adalah titipan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Air panas ini ada diyakini memiliki cerita yang mendalam bagi warga setempat. Sehingga jika hendak ke Waikolang Lua,
Warga setempat mempunyai ucapan yang khas ketika sampai di Wai Kolang Lua. Sapaan itu adalah empo mameng hangga, yang jika diindonesiakan memiliki arti nenek, apakah nasinya sudah masak? Sapaan ini merupakan sebuah penghormatan kepada leluhur, dan jika ucapan itu telah diucapkan, maka terlihat debit air yang mendidih dari alam tanah akan bertambah besar, seolah merespon ucapan tersebut. Sekarang, Wai Kolang Lua telah menjadi salah satu destinasi wisata yang unik dan ramai dikunjungi. Setiap hari, berbondong-bondong turis asing maupun wisatawan domestik datang ke tempat ini.